Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Syukur alhamdulillah, mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga kesehatan kita semuanya, dan mudah-mudahan Allah memberikan rezeki yang halal, berkah, dilancarkan semuanya. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan kajian kitab Safinatun Najah. Mudah-mudahan kita diberikan istiqomah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melajari ilmu-ilmu agama. Amin ya rabbal alamin. Qala muallif rahimallahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharain. Amin amin ya rabbal alamin. Faslun ay hadha faslun. Man intaqada wudu'uhu haruma alaihi arba'atu asya'a as-salatu wat tawafu wa masul mushafi wa hamluhu. Fasal ini menerangkan, atau bab ini menerangkan tentang masalah siapa yang rusak wudunya atau batal wudunya, maka haram untuk melakukan 4 perkara. Jadi siapa saja, baik laki-laki maupun perempuan, yang rusak wudunya atau batal wudunya, maka haram untuk melakukan 4 perkara. Yang pertama adalah as-sholatu, yaitu sholat. Ya, kalau kita wudu kita rusak atau batal, baik itu laki-laki maupun perempuan, maka hukumnya haram untuk mengerjakan sholat. Baik sholat itu fardu atau sifatnya sunnah, maka tidak boleh. Ya, sebagaimana sabda baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, la yaqbalullahu sholata ahadikum idza ahdatsa hatta yatawaddoa. Allah tidak akan menerima solat salah satu di antara kita ketika kita dalam keadaan hadas, ya, hadas hatta yatawaddoa, sehingga kita mau berwudu lagi. Jamaah yang dirahmati Allah, jadi kalau kita solat wudu kita sudah batal, ya wajib untuk mengulangi wudu lagi, tidak boleh untuk meneruskan. Atau di tengah-tengah solat rakaat kedua, ya, atau rakaat pertama, misalnya sholat duhur rakaat pertama atau rakaat ketiga dan seterusnya. Kalau kita sudah kentut, ya wajib mengulangi lagi, mengulang wudhu lagi, tidak boleh diteruskan. Karena di dalam kitab Irsyadul Ibad diterangkan ancamannya yaitu besar. Ya, ketika di dalam kitab Irsyadul Ibad itu diterangkan ada seorang hamba yang mana Allah Subhanahu wa taala mengirimkan malaikatnya untuk memukul, menderai sampai 100 kali. Ya. Kemudian seorang hamba itu tidak bosan-bosannya meminta kepada Allah untuk meringankan yang dipukul oleh malaikat 100 kali, untuk diringankan 1 kali. Terus berdoa kepada Allah. Bahkan Allah mengijabkan yang 100 kali itu menjadi 1 kali pukulan. Bahkan bukan hanya pukulan saja, di dalam kuburnya itu adalah menyalah api yang menyalah-nyala di dalam kuburnya. Setelah hilang, maka seorang hamba itu bertanya kepada malaikat, kenapa engkau memukulku atau menyiksaku? Maka malaikat menjawab, ketika engkau sholat pernah dalam keadaan berhadas. Jamaah rahmati Allah. Jadi siksaannya adalah, ancamannya adalah besar sekali. Jadi perhatikan kalau kita sholat, ya, kalau kita batal, ya wajib mengulangi sholat kita. Bahkan mengulangi wudhu kita juga. Bukan hanya mengulangi sholat saja, tetapi mengulangi wudhu kita. Karena ada sebagian orang yang ada sebagian pemahaman mereka kalau sholat ya dilanjutkan terus. Nah, ini yang bahaya. Makanya kita harus mengkaji ilmu agama terus, bagaimana kita tahu ibadah kita biar betul dan benar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama, ketika orang itu wudu atau rusak wudunya, yang pertama tidak boleh mengerjakan sholat. Yang kedua adalah wa tawafu tawaf, maka tidak boleh juga tawaf. Wa masul mushafi, orang yang batal wudunya, yang ketiga adalah tidak boleh menyentuh mushaf Al-Quran.
ya. Jadi perlu diperhatikan juga ketika kita membawa Al-Quran itu, artinya kita tidak boleh sembarangan. Al-Quran itu adalah kalamullah. Allah kalamullah berarti suci. Kalau kita menyentuhnya dalam keadaan suci. Wa hamluhu. Dan yang keempat adalah kita tidak boleh membawa Al-Quran dalam keadaan inilah 4 perkara. Ketika orang itu batal wudunya atau rusak wudunya, maka tidak boleh sholat. Yang kedua adalah tawaf. Yang ketiga adalah menyentuh mushaf Al-Quran. Yang keempat adalah membawa Al-Quran. Jadi yang ketiga, yang keempat ini biasanya kita keteledoran, ya. Jangan dikebiasakan menyentuh Al-Quran dalam keadaan yang tidak suci. Makanya perlu perhatian. Kita perhatikan betul, itu adalah kalamullah, la yamusuhu illal mutahharun. Orang yang menyentuh Al-Quran itu adalah orang yang suci. La yamusu Al-Qur'ana illa tahirun. Janganlah engkau menyentuh Al-Quran kecuali dalam keadaan bersesuci atau mempunyai wudu. Wa yahrumu ala junubi sitatun asya'a as-salatu wa tawafu wa masul mushafi wa hamluhu wa labsu fil masjid wa qiraatul Qur'an. Kita lanjutkan. Dan haram bagi seorang junub atau orang yang menyandang hadas besar, haram melakukan sitatu asya'a, 6 perkara. Haram bagi orang yang mempunyai hadas besar atau junub melakukan 6 perkara. Yang pertama adalah as-salatu, sholat. Sholat seperti tadi, rusak wudunya juga tidak boleh sholat. Begitu pula orang yang dalam keadaan menyandang hadas besar atau jinabah tidak boleh sholat. Wa tawafu, tawaf juga. Wa masul mushafi, menyentuh mushaf Al-Quran. Wa hamluhu, membawa Al-Quran. Wa lubsu fil masjid, yaitu diam di dalam masjid. Maka tidak boleh orang yang dalam keadaan junub atau menyandang hadas besar tidak boleh berdiam di dalam masjid. Wa qiraatil Qur'ani, yaitu membaca Al-Quran, tidak boleh, ya. Jadi perkara-perkara 6 tersebut bagi seorang yang menyandang hadas besar maka hukumnya haram untuk melakukan. Satu adalah sholat, kemudian yang kedua adalah tawaf, yang ketiga adalah menyentuh Al-Quran, yang keempat membawa Al-Quran, yang kelima adalah diam di dalam masjid, dan yang keenam adalah membaca Al-Quran. 6 perkara tersebutlah tidak boleh dikerjakan bagi orang yang menyandang hadas besar. Wa yahrumu bil haidi asyaratun asya'a, dan hukumnya haram bagi orang yang dalam keadaan haid atau datang bulan. Wa misluhu an-nifas. Nifas, haid itu seperti halnya seorang nifas, seperti halnya orang haid. Orang yang menyandang haid bagi seorang perempuan maka tidak boleh mengerjakan 10 perkara. Hukumnya haram. As-sholatu, yang pertama adalah sholat. Yang kedua adalah wa tawafu, tawaf. Wa mashul mushafi, menyentuh Al-Quran. Wa hamluhu, membawa Al-Quran. Wa lubsu fil masjid, yaitu diam di dalam masjid. Wa qiraatil Qur'ani, membaca Al-Quran. Wa shaumu, puasa. Wa tolaku, yaitu ditolak, tidak boleh. Orang perempuan dalam keadaan datang bulan, maka seorang laki-laki tidak boleh mentalak istrinya. Wal mururu fil masjid, yaitu berjalan di masjid. In khofat talwisahu, jika ia takut untuk mengotorinya. Wal istimta'u bima baina surrati wa rukbah, bagi seorang yang sudah bersuami istri. Wal istimna'u, tidak boleh suka-suka di antara pusar sampai di antara lutut. Batasannya bagi seorang yang sudah bersuami istri, makanya tidak boleh ketika istrinya datang bulan, maka tidak boleh bersenang-senang antara lutut sampai di pusar.
berarti pusar ke atas boleh, di bawah pusar ke bawah sampai lutut maka tidak boleh. Nah, jadi hukumnya haram bagi seorang perempuan yang menyandang haid melakukan 10 perkara. Di antaranya adalah seperti tadi sholat. Tidak boleh seorang perempuan dalam keadaan haid, maka hukumnya untuk mengerjakan sholat adalah hukumnya haram. Kemudian tawaf, ini juga seorang perempuan dalam keadaan haid atau nifas juga tidak boleh mengerjakan tawaf. Wa masul mushaf, menyentuh Al-Quran juga tidak boleh. Ya, wa hamluhu, membawa juga tidak boleh. Yaitu walubsu fil masjid, apalagi diam di masjid. Orang yang menyandang datang bulan atau haid maka tidak boleh diam di dalam masjid. Wa qiraatil qur'ani, dan membaca Al-Quran ini juga tidak boleh. Kalau niatnya untuk berzikir, ya berzikir bukan untuk membaca Al-Quran, ini ulama membolehkan. Ada perbedaan ulama, ya kalau niatnya bukan mengaji, tapi ikut niatnya adalah berzikir, ya untuk menjaga zikir kita pagi, sore, malam, diperbolehkan. Wasaumu, bagi seorang yang menyandang haid atau nifas haram melakukan ibadah puasa, baik itu puasa sunnah atau wajib atau puasa qadha, ya makanya hukumnya tidak boleh. Makanya seorang perempuan yang boleh sholat tidak boleh diqadai bagi seorang perempuan yang menyandang keadaan haid. Ketika sudah suci bersih, tidak ada hukum untuk mengqadai. Tapi kalau puasa, maka ia wajib untuk mengqadainya. Ketika datang bulan suci Ramadan dalam keadaan haid, ia berarti haram untuk mengerjakan puasa atau puasa sunnah. Maka di luar bulan suci Ramadan, maka wajib ia untuk mengqadai. Beda sholat tidak ada, tidak mengqadai sholatnya ketika ia seorang perempuan dalam keadaan haid atau nifas ketika sudah suci, tidak ada. Yang diqadai adalah ibadah puasa. Kemudian wal mururu fil masjid in khafat talwithahu, berjalan di masjid kalau ia takut mengotori. Ini juga kalau berjalan saja sampai tidak mengotori ya tidak apa-apa, ya. Tapi perlu diperhatikan kita kehati-hatian kita semuanya, ya. Tapi sekarang kan ada yaitu pengaman bagi seorang perempuan, yaitu ada pembalut, ya. Mungkin kalau rapat semuanya mungkin tidak menetes atau mengotori masjid. Bahkan dikatakan yang tadi walubsu fil masjid, itu diam di dalam masjid itu hitungannya seperti apa? Hitungannya seperti kita membaca, kalau sholat membaca subhanallah walhamdulillah, subhanallah subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Hitungannya seperti orang membaca kalimah tasbih, ya. Jadi jarak panjangnya gitu tidak boleh, jadi tetap saja. Kemudian ketika kalau berjalan saja tujuannya tidak mengotori, ya tidak apa-apa. Kalau mengotori sampai menetes dan seterusnya, ini makanya tidak boleh. Kemudian yang terakhir adalah wal istimta'u bima baina surati wa rubah, bagi seorang perempuan yang menyandang haid datang bulan, maka hukumnya haram, tidak boleh bersenang-senang bersama suaminya. Begitu pula suaminya harus mengerti, ya. Tidak boleh semua dihajar dalam keadaan haid melakukan hubungan suami istri, maka hukumnya haram. Kemudian ada batasannya juga, tidak boleh melakukan senang-senang antara pusar ke bawah sampai ke lutut, maka tidak boleh. Ada pula ulama beda pendapat, yang penting tidak perkara itu saja, ya, tidak boleh melalui jalur depan atau belakang. Makanya kalau pusar ke atas maka boleh. Itulah perkara-perkara yang tidak boleh dikerjakan bagi orang yang pertama adalah orang yang rusak wudunya atau batal wudunya.
kemudian orang yang keadaan jinabah tidak boleh mengerjakan suatu perkara amalan juga, kemudian orang yang keadaan haid maka haramnya untuk melakukan 10 perkara yang tadi saya sampaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan ilmu untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.